Atakmuruna, adakah perintah kamu sekalian kepada manusia? Perintah apa? Perintah baik, yaitu perintah iman kepada Nabi Muhammad. Watan sauna, tetapi mereka meninggalkan diri mereka sendiri. Dengan artian tatruku apa? Tatruku miha, karena mereka meninggalkan diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak memerintahkan diri mereka sendiri dalam kebaikan. Wa antum, dan kamu semua, padahal kamu semua itu membaca tatlunal kitab, membaca kitab, yaitu Taurat. Yang di dalam Taurat terdapat sebuah ancaman, yang mana ada ancaman itu tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka kerjakan. Afala ta'qilun, apakah mereka tidak berpikir atau berangan-angan memikir dengan buruknya perbuatan mereka dan kembalinya ke mereka seperti itu adalah bentuk sebuah pertanyaan dari Allah kepada Yahudi. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini masih bahas tentang orang Yahudi, merujuk pada riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan juga salah satu ahli tafsir ya, zaman Nabi ya, amannya Nabi. Jadi menurut Ibnu Abbas itu ini menjelaskan tentang ayat ini. Apa? Atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Aneh, orang Yahudi itu aneh. Mereka nyuruh saudara keluarga mereka yang sudah Islam nih, keluarganya yang sudah Islam, nyuruh saudara keluarganya yang sudah Islam, sudah masuk Islam, untuk iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Allah, berbuat baik. Mereka nyuruh itu, tapi mereka sendiri nggak sadar mereka masih dalam kesesatan, dalam agama Yahudi. Nah, padahal mereka sendiri itu juga membaca kitab Taurat. Tapi banyak yang terdapat kitab Taurat mereka tidak mau tahu, tidak mau ngerti. Artinya kitab itu tidak diamalkan. Apa yang mereka kerjakan dengan apa yang ada di kitab tidak sesuai. Artinya padahal dia nyuruh orang berbuat baik, dia sendiri nggak melakukan kebaikan. Dengan bentuk dia tidak iman kepada Nabi Muhammad, tidak mau iman kepada Allah, iman masuk Islam. Dia sama saudaranya, sama tetangganya yang muslim malah nyuruh iman karo Nabi Muhammad, iman karo Quran, iman karo Allah, iman karo macam-macam lah. Nyuruh kebaikan, amal baik. Mana tadi? Bil birri, apa? Bil birri, kelawan kebaikan. Mereka nyuruh kebaikan tapi mereka sendiri tidak melakukan. Nah, sama dalam konteks yang lain ini bisa jadi ibrah, kita jadi pelajaran bagi tadaburnya kita. Dari kecil Al-Quran kita jadi tadaburi untuk kita sendiri. Tadaburnya apa?
Kita kadang sering nyuruh orang berbuat baik, gitu? Nyuruh orang berbuat baik, tapi kita sendiri lupa, kita sendiri nggak melakukan, ya enggak? Nah, ini yang banyak terjadi para ustadz atau santri-santri atau kiai-kiai ngongkon-ngongkon umate tapi orang ngelakon. Jadi pernah ada kisah lucu itu pas khutbah Idul Fitri, Pak Kiai khutbah di mimbar. Man sauma sitatun min syawalin Fakaan nama apa itu hadisnya lupa itu Bapak. Pokoknya yang siapa saja yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka kayak dia puasa 1 tahun atau 1 tahun penuh. Semangat itu ngomongnya di pas khutbah. Nah, hari ketiga Syawal kan hari pertama haram puasa. Hari ketiga masyarakatnya bertamu sowan sama tempat kiainya. Kiainya malah ngerokok, malah makan. Loh, Pak Yai nyuruh kami puasa, Pak Yai enggak puasa. Kiainya ketawa. Iya ya, masa aku nyuruh aku enggak ngelaku. Jadi siapa yang dibilang orang alim? Orang alim itu tidak gur pinter dongeng, gur pinter dongeng, nulis lan maca, enggak begitu. Kamu jadi ngaji, jadi pinter, bukan tujuannya untuk bisa nulis, bisa dongeng, bisa maca, bisa cerita, bisa dakwah, bisa ngobrol, bisa ngoceh. Tapi ilmunya apa yang kamu dapat, apa yang kamu baca harus diamalkan. Karena samrodul ilmi al-amal, buahnya ilmu adalah perilaku. Nah, yang dinamakan orang alim itu apa? Dia mengamalkan amila ilmihi. Apa? Amila ilmihi, mengamalkan apa yang dia dapat, apa yang dia punya. Jadi orang yang berilmu itu hidupnya itu dipandu sama ilmu, bukan dipandu sama nafsu. Apa? Nah, kalau enggak seperti itu nanti ya sama kayak otaknya orang Yahudi, ngongkon wong gawe apik, dhek dhewe orang lakoni, dhek dhewe enggak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Terus biasanya ya, ini catat nih, tandanya Allah mau nambah ilmu kepada seorang hamba itu dia diberi pertolongan, dia mengamalkan ilmu yang sekarang dia tahu. Dia tahu ilmu ini, terus dia amalkan, dia ada petunjuk dalam hatinya untuk mengamalkan ilmu yang dia tahu saat itu adalah tanda nanti Allah akan nambah ilmu kepada dia. Paham? Paham enggak? Nah, karena apa? Ilmu yang dia amalkan itu akan menjadi hikmah. Berbeda orang yang ngomong ceramah, yang hanya ceramah mulutnya tok, karena dia baca buku, baca kitab, tapi dia enggak melakukan. Berbeda sama ulama yang membaca buku, membaca kitab, membaca Quran, membaca dalil, tapi yang dia baca itu apa yang dia tahu itu diamalkan. Biasanya, makanya kalau kiai-kiai sepuh, ulama-ulama kita yang alim alama, apa ngomongnya sedikit langsung menghujam, terus kena ke hatinya pendengar. Langsung pendengarnya sadar. Kalau ustadz yang baru membaca tapi belum mengamalkan, ya ini cuma ngomong aja. Jadi Mas Kamil kayak apa?
jarkoni. Ujar-ujar ora gelem nglakoni. Makanya bapak jarang ngeser-ngeser yang sifatnya kok bapak sendiri belum ngelakuin. Terus orang yang ngelakuin, orang yang nggak ngelakuin juga nggak boleh ngomentari orang yang sudah ngelakuin. Orang yang ngelakuin nggak boleh ngomentari yang ngelakuin, orang yang ngelakuin nggak boleh ngomentari. Maksudnya gimana? Kamu penghafal Quran nih. Orang yang nggak hafal Quran kan nggak paham kamu, nggak paham kita toh, nggak paham kita sebagai penghafal Quran. Padahal yang orang hafal Quran itu harus dijaga Qurannya tiap hari, harus diterus sampai mati, harus dimurojaah tiap hari. Selain sudah apal hatam itu harus dijaga, baca terus, dari wiridannya harian setiap hari. Itu tanggung jawabnya berat. Mereka nggak paham. Yang mereka nggak ngelakuin apa? Hafal Quran. Bahwa orang hafal Quran itu sangat berat tanggung jawabnya. Salah-salah neraka loh. Sumanasia, ketika kamu lupa satu ayat saja neraka. Quran bisa membawa masuk kita ke surga. Dengan Quran juga bisa masukkan ngebisi kita ke neraka. Nah, harusnya kalau orang itu paham, pasti dia menghormati, pasti dia mengetahui, oh Pak Gapin mamanya, dia itu hafal Quran, nggak mungkin nanti dia disuruh kerja yang berat-berat. Walaupun dia kerja berat bisa, tapi kalau kepaksa dia kerja berat, nanti yang kalah apa? Qurannya, gitu loh, paham nggak? Makanya salah satu dosa besar seorang perempuan itu membuat goblok suaminya. Salah satu dosa besar seorang perempuan, ojo sampai ngobloki suamimu. Ngobloki suamimu piye? Bojomu nanti calon suamimu itu santri, hafal Quran, bahkan tak alim. Setelah nikah sama kamu nggak lama, baru 2-3 tahun goblok. Kenapa? Kamu tuntut aja kerja, ngaji ramai warak. Itu sana kerja. Kerjanya sibuk, capek, sibuk nguli, ya kan? Nguli terus apa? Pulang-pulang capek, tidur. Sempet kan deres Quran? Ya sempet. Sing nuntut kerja. Nek ora gelem kerja ndres Quran ana sing suaminya ndres Quran, ngojah ngaji ora mari warak. Bener omongan kowe? Kayake bener tapi ngerusak. Apa? Ngerusak. Kowe aja nganti sesuk nek bojo lanang, ya kalau dia hafal Quran yang penting tetep elingke Mas, jenengan hafal Quran, kula nggih hafal Quran wis padha-padha njuga Qurane. Andene engko kerja ya sing penting kerja sekemampuane. Wis Kanjeng Nabi wis janji, man syahulahul Quran, siapa saja yang sibuk sama Al-Quran, maka akan diberikan sesuatu yang yang orang lain pinta, kita enggak minta, kita dikasih. Yang penting kita istighol bil Quran. Apa istighol? Sibuk kepada Al-Quran. Sibuk pada Quran. Kamu enggak perlu minta nanti dikasih sama Allah, sama orang-orang minta. Kamu enggak minta dikasih. Penting dijogo tenan Qur'ane. Ya. Nah, orang yang enggak paham, kae ora kerja. Kerjane ming kadang kerja kadang ora. Iya, karena dia enggak tahu. Karena dia enggak tahu, enggak mengalami, enggak mengamalkan. Makanya sekali-kali kamu jangan sekali-kali ngomentari orang yang kamu enggak tahu. Contoh, ada ibu rondo tua ya, rondo tua, rondo cantik lah, enggak tua, rondo cantik. Dia kerja malam-malam, kerjanya buka warung kopi, gitu. Orang mencibir, rondo kae,
wengi-wengi metu. Orang tahu kan, orang lain nggak lihat. Ternyata dia punya kios di pinggir jalan, jualan kopi. Dia tetap pakai menutup aurat. Ternyata dia punya anak 3, yang mondok 2, yang 1 masih sekolah. Orang nggak tahu. Rondo-rondo isin, angger bengi metu. Padahal yang terjadi sesungguhnya apa? Dia cari duit untuk menghidupi anaknya. Lah kalau jualan teh telur sama jualan bakmi godhog kan bengi. Awalnya nek wong tuku. Gitu? Nah, makanya kita nggak boleh mengomentari sesuatu yang kita tidak tahu. Makanya dari guru kita Syekhuna Maimun Zubair, zaman akhir itu nek pengen selamat itu menang. Apa? Menang itu selamat. Ngomong kok kena fitnah, apa? Ngomong kena fitnah. Dan engko nek pilpres meneng ae. Kae piye Anies Baswedan wis apik, kae piye Ganjar apik, kae piye Prabowo apik. Ngono wae. Ora kok dukung sing iki sing kae elek dijelek-jelekkan, sing dukung sing kene mereka itu bukan Tuhan kok. Mereka yang enggak menentukan Indonesia bubar apa enggak. Yang menentukan Indonesia bubar apa enggak itu Tuhan apa presiden. Kalau mau kita sampai menganggap presiden itu bisa membuat bubar Indonesia, berarti syirik dia. Syirik sama Tuhan. Berarti presiden itu bisa lebih punya kekuatan daripada Allah. Ya kan? Tuh apa yang kita baca habis salat itu? Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul man tasya apa? Qulillahum apa? Qulillahum mamalikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Allah itu berhak, Allah berkuasa mau menjadikan penguasa itu jadi ya jadi. Mau meruntuhkan penguasa itu runtuh ya runtuh. Maksudnya presiden suatu rezim itu runtuh ya bisa runtuh, bisa. Itu kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki mamanya orang itu jadi pemimpin ya jadi beneran. Kan gitu. Enggak ada orang bisa. Tutup ayatnya apa? Tutup ayatnya. Dia dikal khair, dengan kekuasaannya Allah itu semua terjadi. Nah, kalau presiden rasa malah justru apa? Kita ini yang sebagai warga negara ini yang tahu diri. Kita ini kadang nggak tahu diri sama negara. Kenapa nggak tahu diri sama negara? Kita maunya nuntut, tapi kita nggak mau mengabdi kepada negara, nggak mau membantu negara. Ya toh? Nggak mau membantu negara. Dengan cara apa? Dengan cara saling gotong royong satu sama lain. Dengan cara menyelesaikan kepentingannya sendiri. Menyelesaikan kepentingan sendiri apa? Dengan apa? Cara bekerja. Otomatis kan nggak mengharap pemerintah. Makanya di dalam kitab Hikam itu dibilang sumber dari kehinaan manusia itu tomak, mengharap sama orang. Sebenarnya orang pelit itu tidak ada. Kata kitab Hikam, orang pelit itu tidak ada. Yang ada orang berharap sama seseorang terus nggak terjadi, akhirnya dia ngomong pelit. Tak ulangi, sebenarnya pelit itu tidak ada. Kalau menurut kita nikah, kenapa pelit jadi ada? Karena ada orang yang berharap, tomak, paham nggak? Mamanya, aku kenal Gapin, ya Pak, sama Gapin. Terus Bin, jaluk duitnya 10.000, nggak dikasih sama dia. Terus aku ngomong pelit kan? Padahal sejatinya dia nggak pelit, ternyata memang lagi nggak megang duit. Itu logikanya. Terus kita ngecap negara pelit. Nah, kalau kita menjelek-jelekkan negara pemerintah, kita tengok diri kita sendiri. Kita ini sebenarnya jadi warga negara udah baik apa belum? Udah tahu diri apa belum? Gitu loh, paham nggak? Nah, kalau pemerintahnya kita jelek, ya berarti kita juga jelek. Kenapa? Negara itu kan kayak tubuh tuh.
Yang satu sakit ya sakit, yang satu sehat ya sehat, tangannya sakit yang ngerasakan sakit. Jangan kok kita sesama warga negara bersaudara. Namanya apa? Ukhuwah watoniyah. Apa? Ukhuwah watoniyah. Jadi itu yang bisa kita dapat ibrah dari orang Yahudi. Orang Yahudi suka nyuruh orang berbuat baik, tapi dia sendiri tidak melakukan. Makanya ulama-ulama itu kalau kalian paham, itu cobaannya berat. Kenapa berat? Dia harus mengamalkan ilmunya. Pas pada ilmu yang berat sekali. Maka kalau kata dalam riwayat itu, orang zaman dulu ngapal Quran itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang selesai ayat ke-7 lanjut ayat ke-8, selesai ayat ke-8 lanjut ayat ke-9. Kalau zaman dulu enggak. Zaman dulu itu ayat 7. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, disuruh jihad. Jihad dulu. Langsung ngamalke. Jihad berarti taruhannya apa? Nyawa. Berat gak? Berat. Ngapal Quran zaman sekarang lo gampang, tinggal maca dihafal ketok. Zaman biyen wong ngapal Quran iku ngelakoni ayat sing diapal ke. Akhirnya berapa itu banyak hafiz terbunuh. Syahid. Ya kan? Itu pas ayat wajah itu kon jihad. Ya kan? Nah. Jadi kesimpulannya, kita sebagai orang berilmu, orang yang menuntut ilmu, kita harus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Meskipun sedikit. Ilmu yang sedikit kita amalkan, itu akan lebih baik. Dan kamu nanti setelah mengamalkan akan mendapatkan hikmah. Oh, ternyata gini toh rasanya jadi penghafal Quran. Oh, ternyata gini toh rasanya sedekah. Kok ada rasa bahagia di hati ya? Oh, ternyata kalau aku menjauhi maksiat itu hidupku tentram ya, nyaman ya. Karena dia akan merasakan apa yang dia tahu diamalkan, dia mendapatkan pencerahan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hikmah. Ya, paham ya? Wallahu a'lam bishawab.